Halo, bertemu lagi dengan saya Vita dalam kelas Filmologi. Saat ini saya ada di Digital Media City di Seoul, Korea. Nah, di belakang itu ada patung yang fenomenal karena di sini adalah DMC ya, Digital Media City. Jadi banyak sekali media-media untuk yang secara digital. Dan di belakang saya adalah Korean Film Museum. Nah, video ini untuk mengawali topik kita tentang film dan teknologi. Karena kita ada di media digital, jadi filmnya juga bicara tentang digitalisasi dalam film. Selamat menikmati. Teman-teman di sini semua pada tahu nggak sih apa pengertian dari film tersendiri? Menurut Alex Hobur dalam bukunya yang berjudul Semiotika Komunikasi, film itu merupakan sebuah fenomena sosial yang multitafsir. Ketika sebuah film itu ditonton oleh khalayak dan dimaknai oleh khalayak, film itu sebenarnya memiliki banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Sebagian kalangan memandang film itu sebagai hasil karya seni dan hiburan semata sebagai sebuah ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses pembelajaran khalayak. Teman-teman tahu kan genre-genre film? Sebenarnya genre film itu tuh cuma dibagi jadi dua nih teman-teman. Yang pertama itu ada genre induk primer dan yang kedua adalah genre induk sekunder. Genre induk primer itu merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an. Contohnya nih, ada film aksi, drama, sejarah, fantasi, horor, komedi, kriminal, gangster, musikal, petualangan dan juga perang. Nah, sedangkan genre induk sekunder itu merupakan genre-genre besar dan populer yang merupakan pengembangan dari turunan dari genre induk primer sendiri, seperti film bencana, biografi, dan film-film yang digunakan untuk studi ilmiah sendiri. Teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecah masalah manusia, dan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia. Banyak jenis-jenis teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, teknologi bidang informasi. Teknologi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi pada orang lain dengan cepat dan tepat. Contoh dari teknologi bidang informasi ini adalah televisi, radio, dan website. Yang kedua ada teknologi bidang komunikasi. Teknologi ini membantu manusia untuk berkomunikasi antar sesamanya dengan menggunakan perangkat tertentu. Contoh, email dan smartphone. Teknologi bidang transportasi. Teknologi transportasi merupakan perangkat yang membantu manusia melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat. Salah satu contoh dari teknologi bidang transportasi ini adalah pesawat, kereta listrik, dan mobil listrik. Yang keempat, teknologi bidang pendidikan. Jenis teknologi ini diciptakan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Contohnya ada pembelajaran daring dan alat laboratorium. Dan yang kelima, ada teknologi bidang kesehatan. Inovasi teknologi di bidang ini bermanfaat untuk memelihara kesehatan manusia, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat pemulihan. Contoh dari teknologi bidang kesehatan adalah termometer, stetoskop, dan alat suntik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai CGI. Nah, menurut Amalia, itu CGI merupakan sebuah teknologi yang membuat para penonton itu jadi termanipulasi oleh sebuah gambar ataupun video. Dan hal ini manipulasi berupa tampak lebih nyata gitu loh, sebuah objek yang tampak lebih nyata. Nah, teknologi CGI ini biasa digunakan baik di 2D maupun di 3D juga dipakai. Dan juga ngebuat produksi film untuk merekrut aktor itu ataupun memakai properti tambahan itu jadi berkurang gitu loh. Jadi mereka bisa menggunakan CGI untuk menciptakan suatu hal tanpa harus adanya proses pensyutingan secara asli gitu. Kita masuk ke dalam keunggulannya nih. Keunggulannya itu apa sih CGI dalam dunia perfilman? Yang pertama, untuk efek-efek manual dan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan yakni di luar nalar dan belum ada teknologi sampai sekarang itu bisa diwujudkan dengan CGI. Seperti Jupiter's Ascending itu latar belakangnya di planet Jupiter padahal sebenarnya ya karena di bumi gitu loh. Lalu untuk lebih menyesuaikan penggambaran itu secara nyata di naskah yang ada yang udah dibuat dan juga untuk penyempurnaan dari objek yang mau kita garapin. Lalu yang ketiga dan membuat backgroundnya jadi lebih menarik kan gak mungkin background begini screen kayak gitu kan itu pasti jadinya nggak menarik. Nah itu gunanya. Lalu yang terakhir adalah ngebuat karakteristik tokoh cerita itu menjadi lebih sesuai gitu loh dengan cerita yang ada. Nah sekarang kita masuk ke VFX. VFX atau visual effect ini itu merupakan teknik yang menciptakan sebuah peristiwa, kejadian, ataupun latar suasana itu menggunakan CGI, bantuan CGI gitu. Dan hal itu dilakukan di luar pengambilan gambar syuting asli. Nah jadi teknik VFX ini ada dua. Yang tadi gambar syuting asli itu ada hubungannya dengan teknik VFX. Nah menurut Anwar itu ada optical sama mechanical special effects. Nah, kalau optical itu manipulasi gambar atau VFX-nya dilakukan setelah selesai proses syuting. Nah, sementara itu untuk mechanical special effects itu dilakukan pada saat proses syutingnya dan rata-rata live action. Kalau teman-teman tahu The Flash TV seri yang punya ABC tapi tayang di Warner TV, mereka menggunakan VFX, teknik VFX secara mechanical special effects karena di saat The Flash ini dia mau
luncurin seperti lightning bolt gitu, itu udah ada gitu loh. Jadi bisa dibilang bahwa VFX inilah yang untuk memperlengkap dan juga memanipulasi gitu. Pada perkembangannya di teknologi film, ini bisa dikatakan cukup menarik ya. Pernah nggak sih teman-teman berpikir gimana caranya film yang zaman dulu itu hanya menampilkan gambar hitam putih tanpa suara, bisa berubah menjadi gambar hitam putih bersuara, dan sekarang bisa menjadi gambar yang berwarna dan memiliki suara yang jernih seperti yang kita lihat pada bioskop. Film dengan judul Workers Leaving the Lumiere Factory pada tahun 1895 merupakan garapan dari Lumiere Brothers. Ketika penayangan, film ini diharuskan untuk diiringi dengan grup musik orkestra karena saat itu belum ada musik pada film tersebut. Kemudian, pada tahun 1920-an, muncullah film bersuara dengan judul The Jazz Singer. Namun pada tampilan ini, film masih memiliki gambar hitam putih. Dan pada tahun 1939, akhirnya film yang memiliki gabungan gambar berwarna dan bersuara hadir dengan judul The Wizard of Oz. Penggunaan warna pada film ini menjadi daya tarik bagi penonton saat itu, sehingga mata bisa lebih menerima isi pesan atau konten dalam film. Pada proses penyuntingan atau editing, kita bisa melihat sangatlah berbeda pada film pertama dengan film yang biasa kita lihat seperti saat ini di bioskop. Zaman dulu masih menggunakan linear editing yang mana menggunakan kaset ke kaset dengan media VTR atau video tape recorder. Saat ini kita sudah bisa menggunakan sistem non-linear editing yang merupakan kebalikan dari linear editing, di mana saat ini sudah bisa menggunakan media digital seperti komputer, sehingga mempermudah kita untuk proses editing. Dan aplikasi yang bisa digunakan yaitu ada Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, dan masih banyak lagi. Proses evolusi dari kamera pun juga berubah cukup pesat. Mulai dari gambar kiri sebelah atas yang merupakan kamera analog, hingga berubah menjadi kamera digital sebelah kanan bawah.